Piala Dunia 2022, sopir taksi Qatar usir warga Israel, mereka membunuh saudara saya. Seorang sopir taksi Qatar mengusir jurnalis asal Israel Dor Hoffman yang akan meliput Piala Dunia 2022 dari taksinya. Pengusiran itu dilakukan setelah dia mengetahui bahwa Hoffman adalah warga negara Israel. Sopir taksi yang menjemput Hoffman di pagi hari, namun di tengah jalan dia menghentikan kendaraan setelah penumpangnya tersebut ternyata orang Israel. Sesuatu yang sama sekali tidak dia sukai, ujar Hoffman saat berbagi kisah di acara studio Piala Dunia Cannes News. Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel. Namun Qatar telah bekerja sama dengan pejabat Israel untuk membuat penerbangan ke Doha. Selain itu, sopir taksi tersebut menolak menerima uang dari Hoffman. Alasannya, mereka Israel membunuh saudara-saudaranya Palestina, ujar Hoffman. Dia mengatakan dia tidak akan mengambil uang karena kami membunuh saudara-saudaranya dan semua itu kami baik-baik saja, lalu berganti taksi. Hoffman juga mengaku diusir dari restoran saat sedang merekam video. Pengusiran itu setelah pemiliknya bertanya tentang dari mana mereka berasal. Pemiliknya bertanya untuk mengetahui dari mana kami berasal. Dia memanggil penjaga keamanan untuk mengawal kami pergi setelah mengetahui kami orang Israel, kata Hoffman. Pemilik restoran juga mengambil telepon Hoffman, menuntut dia menghapus setiap foto yang diambil dari restorannya. Saya merasa terancam, ujarnya. Ini adalah hal yang terjadi dan harus didiskusikan, kata Hoffman. Kita harus belajar mengatasi insiden. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Kita perlu menjaga diri sendiri aman. Memahami ini adalah bagian dari kesepakatan bepergian ke Qatar. Saya tidak tertarik dengan cerita ini. Saya ingin berbicara tentang sepak bola. Pada hari Kamis, Hoffman mengatakan di Twitter sambil bercanda bahwa setiap orang Israel yang bepergian ke Qatar harus mengatakan bahwa mereka berasal dari Malta. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang Malta, katanya. Israel kelang kabut, Qatar tolak pembukaan konsulat rezim Zionis di Doha. Pemerintah Qatar menolak permintaan rezim Zionis Israel untuk membuka konsulat di Doha selama pertandingan Piala Dunia 2022 berlangsung di kota itu. Media-media rezim Zionis beberapa hari terakhir mengabarkan pembicaraan pejabat Tel Aviv dengan Qatar terkait pembukaan konsulat yang katanya sementara Israel di Doha. Selama Piala Dunia 2022 berlangsung, Israel meminta agar Qatar membukakan konsulat untuk Israel, namun ditolak. Sehubungan dengan ini, surat kabar Al-Arabi Al-Jadid pada Selasa melaporkan pejabat pemerintah Qatar menolak permintaan Tel Aviv mentah-mentah meski negosiasi masih berlangsung, namun tidak mungkin akan memuaskan ataupun membuahkan hasil yang maksimal. Piala Dunia 2022 sedianya akan diselenggarakan pada 21 November 2022 di Qatar. Sebelumnya, bagian penjualan tiket berdiskon untuk menonton Piala Dunia 2022 Qatar di situs FIFA menghapus nama Israel dari daftar anggota dan memasukkan nama Palestina di dalamnya. Kejam, intensitas serangan brutal Zionis Israel ke tepi barat makin memanas. Sudah 85 warga Palestina mati syahid. Inilah akan ada azab datang untuk Zionis. Sedikitnya ada 85 warga Palestina telah dihabisi di tepi barat pada tahun ini akibat serangan pasukan Israel yang semena-mena.
Pasukan Israel melakukan serangan pada malam hari di kota-kota dan desa-desa, sehingga menjadikannya serangan paling mematikan di wilayah pendudukan itu. Militer mengatakan sebagian besar warga Palestina yang dihabisi oleh milisi Israel adalah militan atau orang-orang yang berada di sekitar tempat kerusuhan. Korban lainnya juga termasuk seorang wartawan, jurnalis veteran, dan seorang pengacara yang tampaknya tanpa sadar mengemudi ke zona pertempuran, serta pemuda setempat yang turun ke jalan sebagai tanggapan atas invasi lingkungan mereka. Diketahui pasukan Israel secara teratur beroperasi di tepi barat sejak merebut wilayah itu pada 1967. Israel mengatakan mereka sedang membongkar jaringan militan yang mengancam warganya. Israel juga mengklaim mereka berupaya menghindari melukai warga sipil, namun kenyataannya tidak seperti itu. Israel meningkatkan operasi pada musim semi lalu setelah terjadi serangkaian serangan mematikan oleh beberapa orang atau oleh jihad Islam. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 85 warga Palestina sudah dihabisi oleh pasukan keamanan Israel. Mereka sudah mati syahid, ungkapnya. Di sisi lain, seorang pensiun jenderal Israel yang sekarang menjabat sebagai Kepala Forum Pertahanan dan Keamanan Israel, Amir Afifi, mengatakan kecepatan operasi yang meningkat adalah hasil dari gelombang serangan dan penolakan otoritas Palestina untuk menindak militan di wilayah yang dikelolanya. Sementara kelompok hak asasi mengatakan beberapa misi Israel bertujuan untuk memerangi ancaman tertentu. Sementara misi yang lain bertujuan sebagai unjuk kekuatan atau melindungi populasi pemukim Yahudi yang terus bertambah.